Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya ingin panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga dapat membuat video ini. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan memberikan kita syafaat di hari akhir nanti, amin. Dan juga yang saya hormati Dokter Bapak Ali Mursyid selaku dosen saya, pembimbing saya di pelajaran ilmu Arab. Baik, di sini perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Rafi Haris. Saya berasal dari Jakarta Timur, yaitu letaknya di Cawang. Dan juga saya berasal dari Fakultas Usuluddin Prodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu kaum Mu'tazilah, ya teman-teman. Jadi di sini dijelaskan kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan, mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Berbagai analisa yang dimajukan tentang pemberian nama Mu'tazilah kepada mereka, uraian yang biasa disebut buku-buku Al-Quran berpusat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil ibni Atta serta temannya Amr ibni Ubaid dan Hasan al-Basri di Basra. Wasil selalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan Hasan al-Basri di Masjid Basra. Pada suatu hari datang seorang bertanya mengenai pendapat tentang orang yang berdosa besar. Sebagaimana diketahui, kaum Khawarij memandang mereka kafir, sedangkan kaum Murji'ah memandang mereka mukmin. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir, Wasil mengeluarkan pendapat sendiri dengan mengatakan, saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, yaitu di tengah-tengah, ya teman-teman. Tidak mukmin dan tidak kafir. Kemudian ia berdiri dan menjauhkan diri dari Hasan al-Basri, pergi ke tempat lain di masjid. Di sana ia mengulang pendapatnya kembali. Atas peristiwa ini Hasan al-Basri mengatakan, Wasil menjauhkan diri dari kita, iktazala anna. Dengan demikian ia serta teman-temannya, kata Asy-Syaitani, disebut kaum Mu'tazilah. Menurut Al-Baghdadi, Wasil dan temannya Amr ibni Ubaid ibni diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya berdosa besar. Keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan mereka serta pengikut-pengikutnya disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari paham umat Islam tentang soal orang yang berdosa besar. Menurut mereka orang serupa ini tidak mukmin. Baik, lanjut. Dan pula tidak kafir. Demikian keterangan Al-Baghdadi tentang pemberian nama Mu'tazilah kepada golongan ini. Versi lain yang diberikan oleh Tashkubrozada menyebut bahwa Qatadah ibni Da'amah pada suatu hari masuk ke Masjid Basrah dan menuju ke majelis Amr ibni Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan al-Basri. Setelah ternyata baginya bahwa itu bukan majelis Hasan al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat itu sambil berkata, ini kaum Mu'tazilah. Semenjak itu, kata Tashi Kubrozada, mereka disebut kaum Mu'tazilah. Al-Mas'udi memberikan keterangan lain lagi, yaitu dengan tidak mempertalikan pemberian nama itu dengan peristiwa pertikaian dari pihak lain. Mereka disebut kaum Mu'tazilah karena mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara kedua posisi itu. Al-Mu'tazilah bainin al-mazillatain. Menurut versi ini, mereka disebut kaum Mu'tazilah karena mereka membuat orang yang berdosa besar jauh dari dalam arti tidak masuk golongan mukmin dan kafir. Di samping keterangan-keterangan klasik ini, ada teori baru yang dimajukan oleh Ahmad Amin. Nama Mu'tazilah sudah terdapat sebelum adanya peristiwa Wasil dengan Hasan al-Basri dan sebelum timbulnya pendapat tentang posisi di antara dua posisi, kalau itu dipakai sebagai designated
terhadap golongan orang-orang yang tak mau turut campur dalam pertikaian-pertikaian politik yang terjebak di zaman Utsman ibni Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menjauhkan dari golongan-golongan yang saling bertikai. Golongan yang menjauhkan dari diri ini memang dijumpai ini di dalam buku-buku sejarah. Al-Tabari umpamanya menyebut bahwa sewaktu Qais ibni Sa'ad sampai di Mesir sebagai gubernur dari Ali bin Abi Thalib, ia menjumpai pertikaian di sana. Satu golongan turut padanya dan satu golongan lagi menjauhkan diri ke Kharbita. I'tazila ila Kharbita dalam suratnya kepada Khalifah Qais menemani mereka. Mu'tazilah, kalau At-Tabari menyebut nama Mu'tazilah, Abu Al-Fida memakai kata Al-Mu'tazilah sendiri. Jadi kata-kata I'tazala dan Mu'tazilah telah dipakai kira-kira 100 tahun sebelum peristiwa Wasil dengan Hasan Al-Basri, dalam arti golongan yang tidak mau tercampur dalam pertikaian politik yang ada di zaman mereka. Dengan demikian, golongan Mu'tazilah pertama ini mempunyai corak politik, dan dalam pendapat Ahmad Amin, Mu'tazilah kedua, yaitu golongan yang ditimbulkan Wasil, juga mempunyai corak politik karena mereka sebagai kaum Khawarij dan kaum Murji'ah, dan membahas praktek-praktek politik yang dilakukan Utsman, Ali, Muawiyah, dan sebagainya. Perbedaan antara kedua ialah bahwa Mu'tazilah kedua menambahkan persoalan-persoalan teologi, dua filsafat ke dalam ajaran-ajaran dan pemikiran mereka. Sya'nalilino, seseorang orientalis itu mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Ahmad Amin. Berdasarkan pada versi Mas'udi tersebut sebelumnya, ia berpendapat bahwa nama Mu'tazilah sebenarnya tidak mengandung arti memisahkan diri dari umat Islam lainnya, sebagai yang terkandung dalam versi yang diberikan Al-Syazali, Al-Syahratani, Al-Badadi, dan Tashi Kubrozadah. Tetapi sebaliknya nama itu diberikan kepada mereka karena mereka menurut versi Mas'udi merupakan golongan yang berdiri netral di antara Khawarij yang memandang Utsman, Ali, Muawiyah, dan orang berdosa besar lainnya kafir, dan Murji'ah yang memandang mereka tetap mukmin. Oleh karena itu, Nalino berpendapat bahwa golongan Mu'tazilah kedua mempunyai hubungan yang erat dengan golongan Mu'tazilah pertama. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa golongan Mu'tazilah kedua adalah lanjutan dari golongan Mu'tazilah pertama. Tetapi teori ini dibantah oleh Ali Sami Al-Nasyar dengan mengemukakan argumen bahwa ada di antara khalifah-khalifah Bani Umayyah yang menganut paham Mu'tazilah. Bani Umayyah termasuk dalam salah satu golongan yang bertentangan dengan kaum Khawarij dan dipandang oleh kaum Mu'tazilah sebagai orang berdosa besar dan akan kekal dalam neraka. Dengan demikian, bagaimana khalifah dari Bani Umayyah dan tanya Al-Nasri dapat menjadi pengikut bagi golongan yang memandang dirinya berdosa besar dan akan kekal dalam neraka? Al-Nasr selanjutnya berpendapat bahwa nama Mu'tazilah betul timbul dalam lapangan pertentangan politik Islam, terutama antara Ali dan Muawiyah, tetapi nama itu tidak dipakai untuk satu golongan tertentu. Argumentasi yang dimajukan Al-Nasr ialah bahwa kata-kata I'tazala dan Al-Mu'tazilah terkadang dipakai untuk orang yang menjauhkan diri dari peperangan, orang yang menjauhkan diri dari Ali dan sebagainya. Orang yang demikian pada hakikatnya menjauhkan diri dari masyarakat umum dan memusatkan pemikiran pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Di antara orang-orang yang serupa ini terdapat dua orang-orang dari cucu Nabi, yaitu Abu Hashim Abdullah dan Hasan bin Muhammad. Ibnu Hanifah dan Wasil mempunyai hubungan erat dengan Abu Hashim. Jadi menurut Al-Nasyar, golongan Mu'tazilah kedua timbul dari orang-orang yang mengasingkan diri untuk ilmu pengetahuan dan ibadah, dan bukan dari golongan Mu'tazilah yang dikatakan merupakan aliran politik. Untuk mengetahui asal-usul nama Mu'tazilah itu dengan sebenarnya memang sulit. Berbagai pendapat dimajukan ahli-ahli, tetapi belum ada kata sepakat antara mereka. Yang jelas ialah bahwa nama Mu'tazilah sebagai designati bagi aliran teologi rasional dan liberal dalam Islam timbul sesudah peristiwa Wasil dengan Hasan Al-Basri di Basrah, dan bahwa lama sebelum terjadinya peristiwa Basrah itu telah pula terdapat kata-kata I'tazala Al-Mu'tazilah. Tapi apa hubungan yang terdapat antara Mu'tazilah pertama dan Mu'tazilah kedua? Fakta-fakta yang ada belum dapat memberikan kepastian selanjutnya siapa sebenarnya yang memberikan nama Mu'tazilah kepada Wasil dan pengikut-pengikutnya tidak pula jelas. Ada yang mengatakan golongan lawanlah yang memberikan nama itu kepada mereka. Tetapi kalau kita kembali ke ucapan ke dalam kaum Mu'tazilah,
itu sendiri akan kita jumpai di sana keterangan-keterangan yang dapat memberikan kesimpulan bahwa mereka sendiri yang memberikan nama itu kepada golongan mereka, atau sekurang-kurangnya mereka setuju dengan nama itu. Al-Qadi Abdul Al-Jabbar umpamanya mengatakan bahwa kata-kata i'tazala yang terdapat dalam Al-Quran mengandung arti menjauhi, yang salah dan tidak benar, dan dengan demikian kata Mu'tazilah mengandung arti pujian. Selanjutnya ia menerangkan adanya hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang paling patuh dan terbaik dan seluruhnya ialah golongan Mu'tazilah. Bahkan menurut Ibnu Al-Mu'tada, kaum Mu'tazilah sendiri dan bukan orang lain yang memberikan nama itu kepada golongan mereka. Dengan demikian mereka tidak memandang nama Mu'tazilah itu sebagai nama ejekan. Selain dengan nama Mu'tazilah golongan ini juga dikenal dengan nama-nama lain. Mereka sendiri selalu menyebut golongan mereka sebagai al-adl, dalam artian golongan yang mempertahankan keadilan Tuhan, dan juga al-tauhid wal adl, golongan yang mempertahankan keesaan murni dan qadariyah, karena mereka menganut paham free will dan free action. Al-Mu'tazilah karena mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, dalam arti sifat mempunyai wujud di luar zat Tuhan. Dan Wa'idiyah karena mereka berpendapat bahwa ancaman-ancaman Tuhan terdapat orang-orang yang tidak patuh, pasti dan tidak akan menimpa diri mereka. Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa orang-orang yang pertama membina aliran Mu'tazilah ada Wasil ibn Atha, sebagai dikatakan Al-Mas'ud, ia adalah Syekh Al-Mu'tazilah wal Qadil ia adalah Syekh Al-Mu'tazilah wa Qadil Muha, yaitu kepala dan Mu'tazilah yang tertua. Ia lahir tahun 81 Hijriah di Madinah dan meninggal tahun 131 Hijriah. Di sana ia belajar pada Abu Hashim Abdullah ibni Muhammad ibni Hanifah, kemudian pindah ke Basrah dan belajar pada Hasan al-Basri. Ajaran pertama yang dibawakan Wasil tertentulah paham Al-Mu'tazilah bain al-mazilatain, posisi di antara dua posisi dalam posisi. Baik, langsung saya simpulkan aja kawan-kawan semua. Jadi di sini kaum Mu'tazilah itu merupakan golongan yang tidak ikut-ikutan antara kaum Khawarij dan kaum Khawarij dan kaum Baik teman-teman, dari tadi semua yang saya baca tentang kaum Mu'tazilah, ini jadi dimana kaum Mu'tazilah ini merupakan kaum yang berada di tengah-tengah di antara kaum Khawarij dan kaum Murji'ah, yang dimana kaum Khawarij itu tadi dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan dosa kecil pun langsung disebut kafir. Beda dengan seorang Murji'ah yang dimana orang yang berbuat dosa besar pun masih bisa disebut mukmin. Kemudian dari situ timbullah kaum Mu'tazilah, yaitu dia memisahkan diri di antara kedua golongan tersebut. Ya teman-teman, mungkin segini saja yang bisa saya bacakan dari kaum Mu'tazilah. Sebelumnya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan dari omongan saya, karena saya juga manusia biasa, dan apabila datangnya kebenaran datangnya dari Allah, dan juga kalau misalnya kesalahan datangnya adalah dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.